Bayangin sebuah kerajaan yang wilayahnya nyaris se-Indonesia. Penuh drama politik, pengkhianatan, balas dendam, dan ambisi kekuasaan. Tapi ini bukan serial Netflix, ini kisah Majapahit. Halo semuanya. Kali ini kita akan menyelam ke dalam salah satu kisah paling epik dari sejarah Nusantara, Kerajaan Majapahit. Gimana bisa kerajaan ini jadi begitu besar dan berkuasa? Dan kenapa akhirnya hancur? Spoiler dikit, ceritanya bakalan kayak campuran antara Game of Thrones dan kisah rakyat Jawa. Yuk, kita mulai. Untuk tahu Majapahit, kita harus mundur dulu ke masa kerajaan Singasari yang dibentuk oleh Ken Arok, karakter yang katanya dari rakyat biasa, tapi bisa jadi raja. Meskipun asal-usulnya masih simpang siur, satu hal pasti, dia ngalahin kerajaan Kediri tahun 2222 dan bangun Tumapel, yang nantinya jadi Singasari. Raja paling terkenal dari Singasari, Kertanegara. Visioner, keras kepala, dan berani nantang Mongol. Bayangin, utusan Kubilai Khan datang bawa pesan, tunduklah dan bayar rupeti. Kertanegara jawabnya, potong telinga si utusan dan suruh dia pulang. Dan ya, tentu aja, itu bikin Mongol murka. Masalah datang bukan dari Mongol, tapi dari Jayakatwang, keturunan Raja Kediri yang dendam karena moyangnya dikalahkan Ken Arok. Jayakatwang pura-pura nyerang dari utara, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, dikirim untuk hadapi serangan itu. Tapi ternyata itu cuma tipuan. Saat pasukan Singasari lengah, Jayakatwang langsung serbu pusat kota. Kertanegara tewas, Singasari runtuh. Raden Wijaya kabur ke Madura dan ketemu Arya Wiraraja yang kasih saran jenius. Pura-pura tunduk sama Jayakatwang dan minta izin membuka hutan untuk bikin pemukiman. Nah, di hutan yang banyak buah maja itu, salah satu anak buah Wijaya nyeletuk. Ini buah pahit, dan lahirlah nama Majapahit. Pasukan Mongol tiba di Jawa untuk balas dendam ke Kertanegara. Kertanegara udah mati. Raden Wijaya lihat peluang. Dia ngajak Mongol kerjasama. Bantu gua kalahin Jayakatwang. Mongol setuju. Bareng-bareng mereka serbu Jayakatwang dan menang. Tapi, abis itu Raden Wijaya minggat dan serang balik Mongol. Pasukan Mongol kocak-kacir dan pulang kampung. Raden Wijaya lalu deklarasiin berdirinya Kerajaan Majapahit tahun 1293. Ia naik tahta dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Setelah serangkaian pemberontakan, Majapahit makin stabil di masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Putri Gayatri. Tahun 1336, Gajah Mada diangkat jadi patih dan langsung bikin sumpah palapa. Dia nggak akan makan enak sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Dan sumpah itu beneran dia wujudkan. Bali, Kalimantan, Sumatera, sampai Maluku ditaklukkan. Puncaknya ada di masa Hayam Wuruk, putra Tribhuwana. Wilayah Majapahit nyaris meliputi seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Tapi nggak semua rencana berjalan mulus. Hayam Wuruk ingin nikah dengan putri Sunda, Dyah Pitaloka. Tapi Gajah Mada malah maksa kerajaan Sunda tunduk. Terjadilah perang bubat. Seluruh rombongan Sunda tewas, sang putri bunuh diri. Skandal ini bikin Gajah Mada disalahkan dan mundur dari istana. Kematian Gajah Mada jadi awal dari kemunduran. Meskipun Hayam Wuruk masih bertahan, setelah ia wafat tahun 1389, Majapahit mulai rapuh. Setelah Hayam Wuruk wafat, dua ahli warisnya, Kusuma Wardani dan Brawirabhumi, rebutan tahta. Hasilnya, perang regreg. Majapahit kehilangan kendali atas banyak daerah bawahannya.
Sementara itu, di Selat Malaka muncul kekuatan baru, Kesultanan Melaka, kerajaan Islam yang kuat secara militer dan dagang. Islam pun menyebar makin luas di pesisir Jawa dan Sumatera. Satu persatu, kerajaan bawah Majapahit lepas dan bergabung dengan kekuatan Islam baru. Sampai akhirnya, tahun 1527, Kerajaan Demak menghancurkan sisa kekuasaan Majapahit, dan berakhirlah satu dari kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Dari kisah Ken Arok sampai tumbangnya Majapahit, sejarah kita penuh intrik, strategi, dan pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe. Ya, kalau ada koreksi atau pendapatmu sendiri soal Majapahit, tulis di komentar. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya. Terima kasih udah nonton. Salam Nusantara.